Cek sound, selamat sore semuanya. Sore, Poli. Selamat sore, Poli. Oke, sudah sore lagi. Sudah sore lagi. Materinya apa hari ini? Materi berbagi pengalaman trading. Nah, berbagi pengalaman trading. Nah, siapa yang mau berbagi? Ada berapa orang nih? Banyak. 600. Siapa yang mau berbagi? Ada Bu Intan, ada Bu Lisbeth, ada Pak Heru, Bu Sinta, Bu Lilis. Ibu-ibu jarang ini ya, selain Bu Evi. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, siapa yang mau berbagi? Selfie atau Bu JO itu loh, Pak. Bu JO, hilang kalau jam segini. Masih ada Bu Jeo. Dokter Rudi Pak, caranya nggak sengaja pencet gimana? Udah nggak? Pak dokter nih. Nggak ada, udah cabut. Udah jogging nih. Dokter Rudi, iya. Siapa yang mau berbagi? Ayo, yang lain dong. Pak Mangasa ini ada nih. Pak Fauzan, Pak Lindon. Pak Lindon, Bu Santi, Bu Sinta, Pak Theo, Bu siapa ini? Bu Lucy, ini Pak Lindon, langsung mati semua. Ayo siapa? Siapa? Ayo. Assalamualaikum, baru masuk lagi nih Pak. Ada apa Pak? Habis sholat. Nah, Pak Pak Fitli. Fitli. Habis sholat barusan ada apa Pak? Ya. Berbagi pengalaman trading. Oh, pengalaman trading. Ya, pengalaman yang enak sama Ya, yang nggak kalau enak. Jangan yang enak aja, yang nggak Kalau enak bagi juga. saya yang enak itu hanya disiplin diri Pak. Nggak ada lagi Pak. Disiplin diri. Disiplin diri Pak. Kalau nggak ya udah, saya udah beberapa kali berharap ternyata diguyur terus gitu Pak. Berharap masih mau Ya, berharap naik gitu. cuan gede gitu Pak. Oke. Ternyata diguyur lagi gitu. Jadi kalau kita disiplin diri ya sudah Pak. Kalau memang tidak ada tanda-tanda kenaikan lagi, kalau swing 5% selesai, kalau pas rate 3%, 2% beres. Karena saya bilang kebanyakan 80% setiap hari saham ini turun, Pak. 80% semua Yang saham ya? Yang saya catat itu turun semua, Pak. Gitu. Kalau turunnya cepat, naiknya susah, Pak. Oke. Itu. Jadi nggak ada lagi selain terima apa adanya, Pak. Terima apa adanya. Ya, kalau tidak Anda akan dapat cuan rasa dusta. Selesai. Itu mungkin, Pak. Intinya hanya satu. Ikutin perintah Pauli dan disiplin diri. Selesai, Pak. Oke. Jangan coba-coba gitu, Pak. Untuk mengharapkan yang besar. Kecuali kayak kemarin waktu pada baru naik, laju baru naik, FUTR. Wah, itu gede-gede dapat. Itu lain masalah kan, Pak. Kalau Ya. cuan sekarang, Mas, gimana? Apa, Pak? Cuan. Cuan juga lumayan, Pak. Kayak FUTR dulu. Dapat juga, karena kalau di bawah swing dapat juga saya 20% lebih. Lumayan. Tapi ada ini nggak Pak? Maksudnya punya batasan atas nggak? Maksudnya gini, saya tuh masih contoh saya nih. Saya kalau porto saya sudah 20% saya jual, walaupun itu seolah-olah masih mau naik gitu. Karena pengalaman saya
belum pernah Pak, untuk batas atas belum pernah Pak. Begitu Bukan, kan aja candlenya menciri-ciri mau turun, saya jual langsung Pak. Ya, Saya udah kapok Pak, udah kapok kena guyur Pak. enggak, maksudnya gini. Ya, Misal nih ya, saya sudah profit misalkan 15% misalnya. ya. Oh, ini masih naik terus, sudah 15%, 20%, 30%, masih nggak saya jual. Tiba-tiba besok itu terjun, tinggal 15%. Nah, itu pernah saya Pak. Itu dan pernah saya Pak. Dan itu sering berulang, gitu. Bukan sekali, 2 kali, tapi sering berulang. Sudah profit 10%, nggak mau ambil. Kayaknya mau naik terus, habis itu dibanting. Sudah Saya profit 10% lagi, ya, dibiarkan naik, dibanting lagi. Akhirnya saya sudah kapok Pak, nggak mau gitu lagi Pak. Bukan maksud saya gini. Nah. Artinya kan seolah-olah kita di 10% itu udah diingetin, 10% nih jual. Ya. Nah, apakah ada yang kayak gitu? Saya kalau begitu saya hanya melihat perintah Pak Oli aja. Kalau ada candlenya berubah atau mengecil, saya jual. Tapi kalau enggak, saya tahan, Pak. Oh. Saya tahan. Yaitu kejadian pada waktu FUTR itu saya tahan, saya dapat sampai 50%, Pak. Oke. 3 hari. Kalau memang berubah, saya jual, Pak. Berarti indikatornya dilihat apa? Candlenya melihat candle, Pak, ya? Iya, di MOS sama parabolik, Pak. Ya, MOS, candle di MOS sama parabolik. Iya. Karena kata guru saya begitu, Pak. Yang namanya Pak Oli itu begitu katanya, Pak. Kalau gitu enggak, ya? nanti kalau kita tanya, saya nggak ngajarkan itu katanya. Gitu. Kenapa ini nggak naik, Pak Oli? Udah biru keberapa? Biru ketiga. Kalau swing syaratnya apa? Biru pertama. Berarti saya kan nggak ngajar itu. Nah, saya takut nanti digituin, Pak. Gitu ya. Jadi sudah tahu nih ya tanda-tandanya. Sudah sadar Pak berarti ya? Ya sadar karena kan udah pernah diguyur, Pak. Sudah pernah ya. Udah kapok aja, Pak. Akhirnya sadar ya. Anggap saja itu biaya penelitiannya, Pak, gitu. Ya. Rugi kena guyur, rugi sekian juta, itu anggap aja biaya penelitian, Pak. Biar riset ya. Ya, anggap aja riset, Pak. Begitu mungkin kali, Pak Oli. Oke, mantap Pak Fidli. Jadi Pak Fidli melihat ya, jadi tidak asal pengen profit besar ya, tapi melihat ya. Kalau mau turun ya dijual. Kalau keinginan kita semuanya sama, pengennya profit nggak terbatas, malah nggak punya berapa gitu, nggak terbatas loh, pengen profitnya. Iya. Berarti sekarang Pak Fidli kalau rugi nggak disayang-sayang ya? Enggak, Pak. Saya 3%, saya cut loss sekarang, Pak. Saya sudah kapok sebelum Pak Oli, sekarang masih sisa, Pak. Sekitar X juta lagi yang belum bisa di ini, Pak. Sayang untuk dijual, Pak. Itu dulunya sebelum ketemu Pak Oli, gitu, Pak. Mau di cut loss sayang. Sekarang udah ketemu Pak Oli, 2%, 3% cut loss, Pak. Asal cuannya 6% kan itu, Pak. Cuannya 6%. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Siapa yang mau berbagi? Yes, Bos. Saya kan hanya punya Mandiri tadinya. Mandiri MOS itu. Ya. Siapa tahu ada yang baru lagi, jadi dia punya MOS karena waktu nggak bisa kan dibuka di handphone sama di laptop gitu, Pak. Bersamaan, maksud saya waktu itu dia harus dikasih tahu ke member yang baru, itu harus dibuka dia kalau dia pakai MOS itu harus dibuka akun satu lagi gitu. Jadi dia bisa lihat juga chat itu, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Akun saya kan cuma satu. Kalau saya buka di laptop kan sama handphone tuh nggak bisa bersamaan gitu loh, Pak. Betul. Jadi kalau ada member baru, dia hanya punya MOS satu MOS, disarankan aja dibuka lagi entah di
sekuritas yang lain atau MOS-nya sendiri Oh. dibikin 2 akun gitu. Jadi dia bisa trading dengan satu dengan MOS, satu dengan lihat chart itu loh Pak. Ya, jadi kalau masalah sekuritas ya, kalau misalkan hanya untuk swing, ya, kan tiap orang ini beda-beda. Beda-beda ya. Kalau hanya untuk swing, nggak pakai mandiri sekuritas nggak apa-apa. Oh enggak Kalau pakai cuman ini Pak, swing. pakai chart ini maksud saya, maksudnya apa namanya itu? Iya, Chart itu. makanya Pak, Oh. kalau tujuannya cuman swing, nggak pakai mandiri sekuritas nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, cuman punya ajaib, tapi cuman swing aja nggak apa-apa. Cuman punya sekuritas apapun nggak apa-apa. HA-nya lihat di mana? Di RTI bisa. Kalau cuman swing. Tapi kalau kalau pengen fast trade wajib punya mandiri sekuritas versi desktop. Itu. Cuman punya satu mandiri sekuritas gimana? Nggak apa-apa, bisa. Asal versi desktop. Jadi transaksi di desktop bisa. Ya. Gitu. Cuma nggak terbiasa di Nah, desktop sih saya. yang Jadi, tidak terbiasa latihan. latihan. Betul. Kalau masih merasa ribet, ya mandiri sekuritas buka di desktop, lalu buka lagi sekuritas yang lain. Setidaknya minimal Ya, punya 2 sekuritas. Iya ya, Minimal. pengalaman kemarin ya, karena MOS-nya agak lelet. Seharusnya kita kalau 2 kan bisa buka yang lain ya Pak ya. Betul. 2 boleh, 5 silakan, 10 monggo. Duitnya nggak ada Pak. Ada, nanti ada sendiri Pak. Saya dulu sama Pak. Saya dulu duitnya nggak ada Pak. Buka aja sekuritas ternyata ada sendiri Pak. Amin. Amin ya. Tapi Oke, deh, Pak. tetap apapun itu swing atau fast trade kita tetap harus kontrol, jangan dibiarkan. Ya. Gitu Bos. Kalau lagi di jalan untuk transaksi, bagus Mirai sama BNI, Pak. Di Ya. jalan. Ya, kalau di mobil di mana gampang jualnya. Mirai sama BNI saya pakai itu bagus, Pak. Ya. Ajaib juga bagus, Pak. Makasih Pak Oli. Oke Bos. Selamat sore Pak Holi. Yes. Ini saya baru buka iPod. Untuk setting HA chart-nya bagaimana ya Pak Holi ya? Di iPod ya. Iya, Bapak buka iPod-nya. Bapak sudah bisa buka grafiknya Pak. Indo Premier. Yang versi apa? Web? versi apa ya? Enggak, Bapak di handphone apa di web? Apa di laptop? Android di handphone ya? Oke, di handphone. Bapak klik Pro. Ya, Pro saham ya. Ya, Pro. Setelah itu buka chart. Oke. Nah, lalu ada Advanced Chart bagian atas. Ya. Lalu ada, sudah terbuka grafiknya. Advanced Chart. Lalu di situ ada candle, Pak. Nah, candlenya ubah ke Heikinasi. Yang saya no data here malah. Kenapa? Yang saya kok malah no data here ya. No data. Maksudnya kosong gitu, nggak ada chart seperti yang Oh, ditunjukkan oleh Pak. masih loading mungkin, Pak. Tapi Advanced Chart udah diklik. Sudah. Oke. Masih loading berarti itu, Pak. Nanti Bapak tinggal ubah, di atas ini ada menu candle. Ya. Bapak klik, lalu pilih Heikinasi. Oke. Ini yang untuk di handphone ya? Bisa ya? Di handphone ya, di handphone bisa.
Oke, makasih Pak Holi. Ini lagi loading ini sepertinya. Ya. Oke, siapa lagi yang mau berbagi? Pak Holi, Yes, Pak Lindon. Pak Holi, ini kan kita akan menuju ke simetris ya. Per kapan sih? Betul. Per kapan Pak kira-kira? Kenapa? Per kapan sih kira-kira? Kalau lihat dari sekuritas itu di 3 April, mulai 3 April, Pak. Berarti kita harus bersih-bersih dulu ya. Ya, termasuk jamnya juga berubah. Jam tradingnya lebih panjang. Iya, yang merah-merah di Porto itu mau nggak mau kita harus bersihin dulu. Kalau nggak gitu, ke bawah. Iya nggak sih? Makin dalam gitu. Iya Pak, mungkin Pak. Iya. Jadi yang kita harus bersih-bersih dulu nih di Porto yang masih merah. Kalau bisa dibersihin. Kalau nggak gitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi makin dalam gitu. Ya, kalau di bawah turun. Ya. Tapi nanti berarti nanti gini. Ini kan kalau ARB kan biasanya ARB berkali-kali gitu kan. Iya, itu dia. Ini cuma ARB sekali, habis itu bisa up lagi. Begitu. Amin. Iya kan? Tapi sekali ARB sakit hatinya luar biasa, Pak. Luar Tapi biasa. permasalahannya kalau dibersihkan udah kadung dalam, Pak. Ya kalau sudah terlalu di bawah, enggak sih, Pak. Yang harus dibersihkan itu kalau profitnya sudah besar. Iya. Mau nggak mau kita average down semua. Yang bisa di average down. Kalau yang nggak bisa ya dijagain biar nggak cut loss yang banyak kan. Ya. Gitu. Kalau Nah. sudah terlalu dalam, Pak, portofolio merah, anggap saja istri lagi merah masih cantik dipandang. Dibiarkan saja sampai dia biru lagi, Pak. Gitu. Tapi biasanya Pak Oli kayak dulu simetris dia biasanya nggak ARB ke berjilid-jilid Pak Oli ya. Iya, sekali aja kan. Iya, Sekali. biasa sesi 1 ARB, sesi 2 bisa rebound. Bisa. Oh gitu ya. Ya, setahu saya begitu. Sama kan. Kalau sekarang ARB, kalau nanti kan sekali ARB 35% kan dari open. Nah, kalau sekarang kan untuk ke 35% itu butuh 5-6 kali ARB. Iya. Seminggu lah ARB. Seperti itu ya. Ya, makanya dia makanya diciptain ARB jilid-jilid gitu, Pak Oli. Betul. Siap, Jadi sama, kalau beli besok, kalau belinya sudah hampir arah, itu hati-hati banget. Ya, itu doang. Iya, kalau dibawa KRB langsung Kalau udah dalam mau lengket sekali. ya Pak Oli, udah mau lengket nggak lengket tiba-tiba dibanting, nah itu. Dalam itu. Dalam. Sakitnya juga dalam. Sakitnya itu dalam. Belinya di pucuk, kecuali beli bawah. Iya. Pas lagi naik aja kita Yang selera pemberani ya hati-hatilah pokoknya berarti ya nanti. betul. Saya rasa nih banyak saham yang dikerek ini malah Pak Oli, sengaja. Soalnya kan kalau dia nggak dikerek kan banting dia mau ARB kan nggak capai. Ya, terutama saham-saham yang sudah di bawah mau di ARB-in kemana lagi? Nah, kan begitu makanya. Lu kayak BSBK, CBRE gitu kan, Karya gitu. Kan dia mau ARB nggak mencapai harga bawah juga. Feeling saya dikerek-kerek dulu pada mancing-mancing. Mungkin. Ya, begitu aja Wali. Oke, Terima kasih, Bos. Wali. Sekarang aja sudah banyak yang turun ya, Nah, yang jelungup. Pak Fauzan nih, mau berbagi. Silakan Pak Fauzan. Enggak Pak hari ini Pak. Duh. Fokus mau pulang juga ini. Duh. Pak Holi, Keren ya. Pak Holi, Yes. tadi saya WA Bapak. Yang jam 2.30 itu, Bapak kan sering kirim
satu aja. Kalau bisa ditambah aja jadi 2, Pak. Ditambah 2. Nanti bingung milih yang mana, Pak. Nanti saya ditanya lagi. Enggak, jadi 2 kan nggak terlalu banyak. Kalau 4 baru tuh. Agak bingung. Gini. Karena apa? Gimana? Jadi kenapa cuman satu? Supaya Fokus. bukan. Semua kan sudah bisa kan caranya? Ada yang belum bisa caranya? Mencari BSJP. Dari top gainer cari yang biru pertama. Itu BSJP. Atau saham yang biru pertama, yaitu bisa buat BSJP. Cari sendiri, Pak ya? Iya, semua pasti bisa cari sendiri. Ya. Kalau mau mencari. Kan udah diajarin semua. Sambil praktek, Bos. Oke. Ya. Thank you. Silakan. Yang lain, Pak Agus. Nah, ini ada Pak Agus. Ya, Cak Agus tadi naik. Ayo, siapa lagi yang lain? Masa Bu Evit lagi? Pak Holi yang share. Pak Holi yang share. Silakan Bu Evit. Enggak, Pak Holi. Saya kan udah setiap hari. Bu Kristanti. Nah, ini loh Bu Kristanti. Ayo ibu-ibu. Ayo ibu-ibu yang ada di rumah. Bu Lisbeth. Mic-nya mati semua. Pak Eko. Hari ini nggak kedengeran Pak Eko. Masuk Pak Eko. Nah, masuk Pak Eko. Kalau saya juga mau berbagi udah jenggotan, Bos. Nggak apa-apa. Cukup dah. Pak Metra. Nah, Pak Metra. Pak Metra tuh yang sering tuh, Bos. Iya, Pak Metra nih. Metra. Tradingnya tenang dia. Tenang. Semut ireng tuh, semut ireng, Pak. Udah Semut keluar, ireng tadi Bos. Nggak ada. udah Pamitan. duluan. Kalau di port web bisa lihat eklinasi juga, Pak. Grafik 1 menit juga, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. 1 menit, tiknya yang nggak ada. Tiknya Oh. nggak ada. 1 menit bisa sih. Tiknya nggak ada ya? Iya. Tiknya yang nggak ada. Jadi kalau daily banyak ya, Pak ya? Ya, Dan kalau bisa daily, di- betul. LTI bisa, di mana bisa ya? Ya, berarti udah pintar-pintar semua lah. Iya, udah pintar-pintar semua ini. Berarti berhasil Pak Oli jadi dosen. Tapi bapak-bapak cuan ya tadi ya. Kenapa Pak Jan? Bapak-bapak tadi cuan ya. Cuan. Seperti Pak Firly tadi. Iya, Pak Fitli tadi. Harus cuan ya Pak ya. Setelah dibanting-banting katanya, Pak. Pengalaman banyak itu Pak. Banting-banting. Proses riset katanya. Oke lah. Banyak yang harus kita pelajari memang kalau hal ini. Apalagi karakter pasar itu kan berlainan. Kalau turun turun terus. Ya, polanya memang ada perubahan ini, pola ini. Apalagi nanti saat April, nah itu polanya bisa juga berubah. April apa yang berubah nanti, Pak? Kenapa? Apa yang berubah di April nanti, Pak? April dari jam tradingnya berubah.
Karena bulan puasa, Pak? Bukan. Puasa kan Maret. Kalau bulan puasa sama kayak tahun lalu. Maksudnya polanya, Pak. Karena jam trading berubah ya. 1 jam trading berubah. Terus ARB-nya juga berubah. 5%. Coba. Sampai ARB berapa persen, Pak? 35%. Jadi simetris. ARA sama ARB sama. Nggak ada perlindungan. Betul. Maka kalau sekarang mau latihan ARA ARB simetris, itu beli saham akselerasi. Itu sama. Naiknya 10%, turunnya juga 10% ARB-nya. Saham akselerasi. Selamat menikmati ARB dalam. Kita aja ngedep ini Pak kayaknya Pak. Kenapa? Kita aja ngedep. Mungkin pertama-tama kita mau beli juga males atau pantau dulu kali pertama ya. Ya. Kondisi pasar gimana gitu ya. Betul. Jadi kalau masih dak-dikduk ya, belinya jangan jam 9. Dan banyak gitu ya. Setelah 9.30, nah baru itu pantau mana yang sedang didominasi. Iya. Pola baru, teknik baru, untung baru, rugi baru, memang. Kalau dari situ sih mungkin Berarti ada satu yang belum baru nih, Pak Fauzan. apa? Istri baru. Jangan gitu. Dimarahin nanti ya. Dimarahin siapa, Pak? Nggak dengar Pak. Oke. Dan cara ekonomi memang menguntungkan kah Pak? Cara ekonomi. Ekonominya siapa dulu, Pak? IHSG-nya. Ya, ekonominya siapa? Ya, IHSG-nya. IHSG semakin banyak transaksi ya makin untung. Sekuritas makin banyak transaksi makin untung. Iya, kalau sekuritas. Mungkin pola pikir itu mungkin sudah dipikirin sama orang-orang pinter kali ya. Iya. Kok sampai begini begitu gitu mungkin. Atau banyak orang nakal seperti kita. Orang nakal. Pak Jafar. Yang bilang nakal siapa? Enggak nakal, cuman ikut-ikut pasar kok. Iya. Ikut membaca. Latihan membaca cuman. Latihan membaca. Trading ini adalah usaha yang tidak punya saingan, Pak. Kalau buka rumah makan, kita samping buka rumah makan berarti saingan. Tapi kalau trading ini nggak ada saingan, Pak. Bapak mau beli laju, saya juga beli laju. Pak Jano aja mau jual mau nggak ada masalah ya, Pak ya. Mantap trading. Iya. Nggak ada saingan sama sekali. Malah ngajak bareng ya. Iya, ngajak barang beli yuk. Ngajak bareng, rugi bareng. Yang dulu. Dua tunggu langsung kamarin jadi. Tunggu nggak kecil langsung kamar. Oke lah, kita nikmatin aja nanti April. Sebelum puasa ya kita ya. Oh, puasanya kita. Oh, sudah puasa ya. Ya, pertengahan minggu kedua. Sudah puasa. Tapi dari Bursa Efek belum ada, saya cari di web IDX belum ketemu. Itu baru ada pengumuman itu dari ini, dari sekuritas-sekuritas. Ini, saya nanya ini suruh ngecek di idx.co.id secara berkala. Sampai sekarang belum ada. Apa telah informasi? Informasi itu dari siapa, Pak? Di sekuritas, di sekuritas ada, Pak. Kemarin di Mirai ada. Ya, di Mirai kayaknya. Ya, di investasiku itu juga ada pengumumannya. Tapi di idx.co.id itu belum ada. Saya nanya ke
Ke call centernya juga belum ini. Suruh ngecek di websitenya secara berkala. Pengumuman resminya belum ada sih. Mungkin sosialisasi jauh-jauh sebenarnya harusnya ya. Ya, bisa jadi masih sosialisasi. Biar para trader itu siap di kita. Biar siap-siap dulu ya. Aku izin live Pak Ade. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Atau ada yang mau tanya boleh. Ada yang masih bingung, silakan. Pak Holi, Yes. kalau iPod versi webnya itu linknya apa ya? Indopremier.com. Ya. Sama aja ya? Maksudnya masukin ini juga, pin segala macamnya? Ya, sama Pak. Ada lagi yang lain? Pak Holi, Yes. RB Style itu kita nyari bit yang sisa ya. Iya. Yang masih Sisa hari ini untuk besok. Iya, yang hari ini masih ada sisa. Yang masih ada sisa besok kemungkinan akan naik. Iya. Besok naik ya. Targetnya sih 2%. Oh, baik. Terima kasih Pak Holi. Nanti itu kalau ARB simetris, nah itu bisa lebih powerful ya. ARB style. Karena sudah dibawa terjun dalam. Nah itu maksudnya. Targetnya ke situ soalnya. Betul. Nyari amannya di situ ya. Yes. Pak Oli, Yes, Bos. kalau gitu boleh sekarang nyari yang gocapan dong ya, Pak Oli ya. Oh iya, bisa. Ya lebih biar mantap gitu. Iya. Jadi turunnya udah nggak mau, naiknya Pasti. pasti. Betul. Asal jangan bobo aja. Iya. Makasih Pak Oli. Justru, Pak Oli, justru kata ada di berita, nanti kalau dia ARB style, jadi bukan 35%, dapatnya malah 100%. Kalau beli di ARB balik lagi ke arah 100%. Iya, kalau di hari yang sama. Iya. Kalau ARB style yang Pak Lindon maksud tadi, itu belinya sore Pak. Jadi sore sebelum pasar tutup, itu beli supaya untuk besoknya. Tapi kalau di hari itu ARB kita beli, lalu dia naik sampai arah ya 100%. Itu tanda digocek bandar, Pak Oli. Betul. Jadi enak main-main bawah dong Pak. Iya, main bawah Pak. Main bawah. Kalaupun turun nggak seberapa. Betul. Kalau udah asimetris mah kayak cuan hari ini mah ngeri-ngeri sedap ngejarnya ya Pak Oli ya. Iya, profit 10%, 20% buru-buru lepas kalau sudah simetris. Guanya tinggi aman. Begitu dibanting ke bawah, kacau. Dari tadinya ketawa, udah ke bawah, kopi pun rasa pahit. Tradingnya di deket ini Pak, deket klinik biar siap-siap dicek jantungnya nanti. Deket Pak Rudi tuh, Pak Dokter Rudi itu aman. Boro-boro aman Pak, dia juga kena guyur belum tentu aman Pak. Oke, ada lagi silakan. Pak Holi, Yes.
Tadi kan ada coba beli di MYTX juga sama cuan. Tadi coba antre tapi nggak diterima. Biasanya kalau kayak gitu besok paginya gitu gimana ya Pak? Ya biasanya sih kayak kalau cuan kan udah berapa hari kalau saya lihat itu biasanya langsung naik tinggi, nggak dapat lagi kalau di harga hari ini. Ya. Sama kayak di MYTX tadi juga coba beli tapi sudah nggak diterima juga sih, antreannya udah tinggi. Ya, tadi berarti Ibu belinya setelah ARA. Ya kalau cuan kan sudah beberapa hari kemarin tuh nggak mau ikut, baru hari ini mau coba ikut tapi nggak dapat juga sih masih di harga itu. Iya. Iya Bu, jadi kenapa tadi MYTX beli nggak dapat? Karena belinya setelah ARA ya. Sudah di 66 baru Ibu beli. Sudah di 66 lalu dia diem baru beli. Nah itu bisa dapat bisa tidak. Karena sudah ARA. Kalau mau beli ya sebelum ARA. Tadi 1-2 tik sebelum ARA, 1 atau 2 tik sebelum ARA tadi itu masih bisa beli. Cuan juga sama. Kalau sudah ARA untuk beli juga bisa dapat bisa tidak. Tapi rata-rata nggak dapat. Untuk besok, nah saham-saham yang seperti ini, contoh MYTX. MYTX ini kan daily-nya biru pertama. MYTX. MYTX ini daily-nya biru pertama. Oh, nggak muncul persen. Besok, karena ini saham ini adalah saham akselerasi. Saham ini adalah saham akselerasi. Jadi besok ini jadi ATM harian. Ini. Besok sama kayak tadi, kayak IBOS, kayak apa tadi AMMS. Itu ATM harian. Jadi memperlakukannya adalah sama seperti fast trade, trading cepat. Cuman pilihannya 2 kalau saham akselerasi. Kalau ARA, hold. Kalau nggak ARA, jual. Contoh hari ini IBOS, beli lalu ARA, biarkan. Karena besok dia akan naik lagi. AMMS, tadi ARA lalu goyang, turun, itu jual. Kalau nggak ARA, jual. Saya udah jual lagi AMS karena tadi udah terus naik tuh, udah pasti aja tadinya. Gitu. Nah MYTX, kalau hari ini nggak sempat beli tadi, belinya besok. Ya memang besok belum tentu dapat di 60, di 66 besok. Bisa jadi 61, 62. Memantau 100 tik sama 1 menit. Kecuali chip ya Pak? Kecuali chip. Cuan juga sama. Cuan besok belum tentu dapat di harga opennya. Iya. Jadi besok gimana? Ya karena ini selera pemberani, besok selama candle-nya sama-sama biru, langsung HK. HK, hajar kanan. Hajar kanan. Tapi harus pantau di 100 tik 1 menit. Ya. Hari ini pun, cuan banyak yang meragukan nggak naik. Sama, saya juga, makanya saya tadi, hari ini, saya kasih beberapa opsi kan tadi. Oh cuan, itu di time frame 15, di time frame 30 ada supply zone. Di time frame 5 ada demand zone. Jadi berpatokanlah di situ. Kalau nggak nembus supply zone-nya berarti akan turun. Tapi kalau supply zone-nya ketembus, naiknya makin kencang. Gitu ya, jadi Pak. Kalau fast trade, Bapak dan Bu harus lihat di beberapa time frame. Di WX Master Robot ini kan sudah ada nih. Mau time frame 1 menit, 1 menit, 5 menit, 15, 30 sampai daily. Itu kan ada. Udah tembus dong, Ali. Kenapa? Udah tembus dong, cuan. Tembus, ya, pagi tadi kan tembus. Naik dari 660 kan udah tembus. Cuan. Yang saya share semuanya ditembus sama cuan, buktinya dia ARA. Iya, ketembus. Jadi kalau ada supply zone, ya kita memang harus hati-hati. Kalau nggak ketembus, ya dia akan turun. Contoh apa? Di RSX. Supply zone-nya tebel banget di RSX. Nggak ketembus, turun lagi. Gitu.
Dan silakan lihat di semua time frame, 1 menit, 5 menit, 15, 30 jam sampai daily. Supaya kita tradingnya itu tahu medannya. Medan arah harganya itu kita sudah punya gambaran. Contoh ini apa ini yang tebel? Ini apa ini? Iya, ini ERSX nih. Ini kan tebel banget. Bergeraknya cuma di antara ini. Di antara demand dan supply zone ini. Kecuali bisa ketembus, nah maka naiknya bisa kenceng ERSX. Kalau enggak TikTok dia di sana, atas, bawah, atau bawah. Betul. Jadi cuman bergerak di harga itu aja. Antara kau dan aku aja dia. Antara kau dan aku. Ini train juga ada Pak Oli, train saya buka tuh. Train ada, tapi Ah, masih ada ruang kan, belum nggak sedekat IRSX. 5 menitnya. Train. Di daily-nya ini kan masih belum kesentuh, masih ada ruang gitu. 5 menitnya nyentuh nggak Pak? Nyentuh. Nyentuh, oke. Kalau nyentuh ya besok. Ujungnya. Tapi udah menyentuh ambil atas. Oh sudah di batas atasnya. Ya. Train. Berapa 5 menit? Coba Pak Oli buka analisanya. 1 menit sih nggak ada. 5 menit. Train 5 menit. Nggak ada. Train 5 menit udah nggak ada supply zone. Kok saya benar ada? Coba cek lagi. Yang daily ada, yang daily. Iya Pak, pengalaman sama lead itu. Saya Kenapa Bos? Juga, saya kemarin tuh kan beli lead LEAD itu juga gitu. Jadi dia ada supply zone-nya tipis banget. Maksudnya naiknya dikit sekali. Jadi saya lepas aja daripada akan turun lagi, balik-balik turun. Oh, sekarang udah sama Pak Oli, nggak ada. Lead itu juga gitu. Supply zone-nya 2. Tebel-tebel. Nih, tebel lead. Iya, tipis lagi itu. Maksudnya naiknya tuh dikit banget gitu. Habis itu turun lagi. Nyampe supply zone turun lagi. Iya. Ada 3 supply zone-nya. Ya sudah, daripada kelamaan di situ jual saja. Oh Pak Oli, tadi yang ada punya saya tuh jam 11 Pak Oli. Berarti sekarang jam 3 berarti udah tertembus. Ketembus berarti. Nah, 5 menitnya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Oli. Ya bos. Iya. Saya tadinya kan IRSX mau saya tahan untuk lihat besok. Tapi setelah saya lihat dari WX Robot, sepertinya saya ambil keputusan jual. Jadi saya udah jual gitu di 101. Analisa Pak Oli, bagaimana Pak Oli? Iya, saya ambil keputusan begitu. Itu bagus karena IRSX ini supply zone-nya itu tebel bos. Kecuali besok volumenya besar lagi, lebih besar dari hari ini bisa nembus IRSX. Kalau bisa nembus supply zone, tapi kalau nggak kuat ya akan koreksi. Sama seperti histori sebelumnya. Histori sebelumnya juga sama di sini. Tapi tadi pagi sempat 119 loh Pak Oli. Betul. Tadi sempat naik lalu turun kan? Turun iya, lagi. Betul. Nah besok lihat volumenya. Yang nggak bisa kita lihat saat ini adalah volume untuk besok kan gitu. Oh. Seandainya volume untuk besok sudah kita tahu, oh besok lebih besar volumenya.
Bisa ini naik. Tapi kalau besok volumenya kecil, nggak akan kuat naik atau nembus supply zone ini. Dia ketolong banget nih saya lihat WX robot nih cepet tadi. Ya. Langsung keputusan tinggal kira-kira 4 menit langsung saya ambil keputusan lepas dah. Lepas. Iya. Tadinya saya mau tunggu besok pagi gitu loh. Wah, ini sih beresiko ini cuma candle-nya cuma 1% lebih begitu. 1, dia. Di besok naik 1-2% masih oke naik ya. Tapi tinggal kita bisa cepat enggak. Nah itu masalahnya Pak Oli. Les pianonya belum lulus nih. Terima kasih Pak Oli. Oke bos. Oke, ada lagi yang lain silakan. Pak Oli, Pak. Yes Bu. Pak, saya mau nanya Pak. Saya kan punya saham banyak yang kebenam nih Pak. Yang, aduh minusnya besar-besar. Saya kan kalau lihat ini Pak, misalnya kepik gitu ya Pak. Kan itu kan supply zone-nya ada 3 biji itu Pak. Apa baik dilepas aja Pak? Saya Apa? cari. Saham apa Bu? Misalnya kepik gitu loh Pak. KPG. Itu saya lihat kan Oke. supply zone-nya ada 3 biji itu Pak. Halo? Iya. Ini Itu apa oke. Pak? Apa baik dilepas aja gimana Pak? Menurut Bapak Ini Pak? harga 61. Dilepas ya percuma Bu. Ibu dilepas. Ibu misalkan dilepas nih. Ya. Ini percuma udah di bawah kok. Jadi tahan aja Pak. Iya, mending tahan kayak gini. Turunnya walaupun nanti simetris ini nggak ada efek, udah di bawah banget. Dari bawah ya. Tinggal Iya. nunggu, memang tinggal nunggu naik ini. Tapi Memang aduh, berat, naiknya agak berat. Iya, Karena apa? Ada supply zone. iya. Supply zone-nya Kalaupun naik tinggi-tinggi. mungkin bisa ke 198. Iya. Tapi ini lama banget kayaknya ya Pak ya. Nah iya. Kecuali kalau Kan ada. Ibu waktu beli pengennya swing. Iya, tapi aduh makanya ini swing-nya udah kelamaan tadi saya pikir. Nah, swingnya kelamaan. Nah, Tapi mungkin turun terus Pak. Mungkin saat Ibu beli, oh saya mau buat swing. Ibu nggak nentukan waktunya mau berapa lama. Pokoknya cuma swing gitu. Nggak dibatasi waktunya. Apa 5 hari, apa 3 hari, apa 2 minggu. Mesti dibatasin ya gitu ya Pak ya. Iya, harus buat planning. Target profitnya berapa, durasi waktunya berapa lama, lalu indikatornya mau pakai apa. Pak, jadi kalau durasinya belum, misalnya kita mau ambil 5 hari gitu Pak. Ya. Dia minus gitu kita jual aja Pak jadinya. Minus 5 hari? Iya, kan Iya, ada. kemudian. Bukan, kan Ibu harus punya beberapa kriteria. Ya. 1, persentase. Ibu targetnya berapa persen? Misalnya 5% misalnya gitu Misal Pak. 5%, oke. Durasi waktunya 5 hari. Iya. Oke. Lalu satu lagi, mau pakai indikator apa? Oh, mesti pakai indikator lagi Pak. Aduh. Y1 kan harus punya 3 Bu. Durasi waktu, ya, target profit, sama mau pakai indikator apa. Nah, kalau salah satu dari planning ini tercapai, ya jual. Misal, baru 2 hari, misalkan ya, target profitnya 5%, durasi waktunya 5 hari, indikatornya Hekinasi, misal. Ya. Kalau misalkan beli hari ini, lalu 2 hari lagi, candle-nya merah, harus jual. Apapun kondisinya. Mau profit 1% ya jual. Mau minus 2% ya harus jual. Karena 3 dari kriteria yang kita buat terpenuhin. Iyalah, aduh. Jadi, saya sekarang nggak berani main saham yang gede-gede besar-besar Pak. Jadi mainnya sekarang Pak, jujur, mainnya ambilnya 100 lot, 50 lot gitu Pak.
Kalau Ya. gitu bisa cuan, Pak. Kalau yang besar nggak bisa cuan, Pak. Aduh, pusing saya. Tenang dulu, Bu. Nanti juga bisa cuan, Bu. Ya. Aduh, banyak bocornya. Nah, berarti gini, Bu. Nah, Hmm. sekarang Ibu trading dengan 100 lot, Hmm? tapi Ibu pantau kan? Iya. Nah, berarti nanti mau berapa lot pun asal dipantau ya sama. Beli ribuan lot tapi nggak dipantau, ya itu akan Kebenam ya, Pak. menyesakkan. Iya. Iya, makanya aduh. Banyak nih, Pak, yang kebenam, Pak. Yang gocap-gocap udah banyak, Pak. Mungkin nanti akan bangun di April itu. Tenang saja, Bu. Nanti dia hijau sendiri. Sabar Aduh. dulu. Sabar ya. Jual, Bu, jual. Jual aja, Bu. Jangan ditahan-tahan, Bu. Aduh. Iyalah. Oli. Oke. Makasih ya, Pak Oli. Ya. Oli. Yes. Ini tren kan naiknya besok 10,14, Pak. Ya. Benar bayangannya, Pak. Betul. Berarti kira-kira di awas-awasnya berapa, Pak? Oh, Nanti gini. 266 ini. Coba Bapak lihat supply zone-nya di mana, Pak? Trin ya. Kita lihat trin. Ini belum keluar nih. Ini baru lihat candle bayangan nih. Nah ini. Trin, ini trin kan? Ya. Supply zone-nya ada di 262-an ya. 264 atau 262 nih. Pas di supply zone. Iya. Pas di supply zone. Nah, besok kita tinggal ini baru time frame daily. Coba cek time frame yang lebih kecil. Misalkan trin ada demand zone nggak? Trin di time frame 5 menit itu nggak ada supply zone tuh, Pak. Ya, 5 menit, 15, 30, sama jam. Tin di ini nggak ada. Yang 15 menit juga nggak ada supply zone. 15 nggak ada. 30 juga nggak ada. Iya. Oke. Berarti supportnya kan, ya, berarti supportnya ini kan nggak ada support untuk demand zone. Oke. Nah, angka algoritmanya di berapa nih? Ada yang tahu angka algoritmanya? Di 26, setelah 2610, bawahnya 2660, Pak. Berapa? Di setelah 610 di bawahnya 530. Algoritma itu 252 sama 274. 274, oke. Atasnya kan 274 nih. Iya. Ya kan, Atasnya 274, bawahnya 252. Oke, bawahnya 252. Atasnya 274. Ya. Oke. Sekarang harganya 266. 266. Berarti besok pertama untuk naik itu yang kita waspadai adalah 274. Kalau bisa nembus 274, titik aman pertama. Setelah 274 ketembus, ini ada supply zone di 280. Jadi itu setelah speknya juga, Pak Oli, sesuai. betul, oke. Nah. Jadi 28 setelah nembus 274, berikutnya adalah 280. 280 berarti supply zone-nya akan hilang kalau ketembus. Iya. Lalu di sini juga ada spike ini di 282 atau 284 atau 282 lah. 282 spike-nya terpenuhi daily. Jadi besok di 274, 280, 282 selama itu ketembus oke. Tapi misalkan setelah ketembus, dia akan turun lagi nih. Selama tidak turun dari 274, itu masih titik aman dari angka algoritmanya. Tapi kalau 274-nya ketembus, lepas dulu. Itu untuk trin.
Hari ini memang banyak buyer pressure-nya banyak biru. Wah, hari kedua rata-rata naik kok Trin ini. Tapi setelah naik apa turun? Ini kalau lihat hekinasinya, biru keduanya dia naik. Tapi penutupannya, bentar kita cek. Di Monica ada ungu bom itu Pak Ali. Ungu boom, oke. Bukan. Setelah biru pertama, besoknya dia bertahan naik atau naik lalu turun gitu. Rata-rata naik. Rata-rata naik, Pak. Ya, naik dulu, penutupan gimana, Pak? Sampai sore ARB atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Hari keduanya enggak? Enggak, biasanya enggak. Ya. Nah, kalau enggak, ya oke. Masih oke gitu, Mas. Karena ini parabolik SAR-nya juga nabrak nih. Ini kalau dilihat dengan indikator, ini yang saya lingkarin ini satu dengan ini mirip. Biru pertama parabolik SAR nabrak sama ini. Dengan saat kondisi ini 1, 2, 3, 2 kali nggak pernah gagal. Saat parabolik SAR pindah ke bawah, birunya pertama nggak pernah gagal. Besoknya naik. Gitu. Trin. Ada ungu bom juga. Pikselnya ungu ya? Ya, ungu bom, Monica. Ya. Ungu bom sama segitiga hijau. Segitiga hijau. Ya, ini grupinya juga Golden Cross. Di ini ada panah. Ya, grupinya Golden Cross di 2 tuh dipakai itu perintah 2. Trin. Cuma kalau di Monica nih 280 dia hold itu HH Bali. Speknya. Oh. Itu HH punya, HH 280. Bentar, saya lihat tanggal 21. Kalau daily-nya 400. Hari kedua low plusnya. Oh ya. Penutupan plus sampai penutupan masih plus. Tanggal 22 terus tanggal 1 Desember. Ya, jadi di sini nih, ini yang biru kedua ini positif. Ini juga positif. Kondisinya sama. Parabolik SAR pindah ke bawah. Parabolik SAR pindah ke bawah, biru pertama. Ini juga sama. Parabolik SAR pindah ke bawah, biru pertama. Ini juga sama. Parabolik SAR pindah ke bawah, biru pertama. Sampai penutupan, positif. Oke, ada lagi? Kalau ini kan Trinnya, kalau yang Tron gimana Pak? Tron. Candle bayangnya berapa ya? Tron sudah naik dari angka algoritmanya. Tron berpotensi naik 2,8%, Pak. Tron. Besok masih oke berarti Pak ya? Besok masih oke. Siap. Terima kasih Pak. Ada lagi? Pak Oli. Yes. Pak Oli, kalau seperti contoh IRX yang tadi, itu kan kalau dilihat dari daily-nya dia ada supply zone. Betul. Tapi di time frame 5 menit, 15 menit itu tidak ada supply zone. Ya. Sementara ini kalau kita patokan biru kedua, ini kan kita ambil actionnya kan untuk fast trade, apa? Betul. Untuk fast trade, toh? Iya.
Kalau fast rate itu apa enggak yang kita cek yang time frame lebih kecil dulu kali ya? Karena angkanya beda ya di time frame 5 menit itu dia sampai dengan 101 kalau nggak salah angkanya di atas. Iya. 15 menit ini yang daily ini kan dia nggak sampai 100 kan supply zone-nya kan ya. Iya. Jadi benar Pak. Apakah daily nggak perlu dicek, harus dicek. Karena kan harga ini kan bergeraknya sesuai angka. Contoh. Iya. Misal harga saham harganya 100. Kita harus cek sampai ini arah, berarti 135. Iya. Oke. Ini kita harus cek penghalangnya di mana saja. Oh, oke. Ya kan? Ini kan angkanya pasti urut ke atas ini. Iya, iya. Nah, contoh, time frame daily ada supply zone di berapa aja? Oh, ada di 6, misalkan ada di 40 sampai di 110 sampai 120 misal. Ini kan demand supply zone semua. Iya. Jadi ini jadi penghalang. Oh. Di time frame 5 menit misal. Cuman ada supply zone di 110. 130 misal. Itu ditulis ini supply zone. Oh. Jadi supaya kita tahu dari 100 ke 135 ini di angka berapa aja yang ada penghalangnya. Ya. Gitu. Ya, ya. Oke, Bos. Jadi dari hasil pemantauan nanti kalau kemungkinan besar dia terhambat di supply zone daily, mungkin itu sudah tanda-tanda gitu ya. Iya. Meskipun di time frame 5 menitnya itu dia di atasnya daily, itu udah kita harus lepas saja ya. Iya, betul. Oke, Bos. Oke. Pak Oli. Yes. Keren untuk time frame 5 menitnya ada demand zone nih. Time frame 5 menit. Iya. Di bawah tapi, Bos. Iya, di bawah. 30. Enggak, 5. Oh, yang 5. Bentar, 5 Iya. mana tadi? Trin 5 menit. Oh ya, di 25 di 2446. 246 ya? Iya. Ini. Di 246 itu ada demand zone-nya. Iya. 266 kalau ARB berapa? Tebal lagi ya? Iya. 266 kalau ARB 266 kali 97. 250 248. Iya, ya, nyantol di demand zone. Di demand zone. Kalau ARB nyantol di demand zone. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, kalau besok ARB ambil. Oh gitu. Iya kan? Betul. Kalau besok ARB ambil di ARB. Tebal benar ya Pak Oli ya, demand zone-nya. Betul. Jadi 248 kalau ARB. Iya. TP dulu di atas, tungguin ARB gitu ya. Ya TP, jadi pagi ya TP turun, ARB ambil lagi. Cakep tuh. Udah pinter gini loh. Tinggal nyari titik mantulnya di mana, nah tungguin di situ. Iya, betul. Rampok akuarium beda emang. Kenapa? Kalau rampok akuarium beda itu, Pak. Biasa nongkrong di 101 tuh, Bos. Bisa jadi Pak Asri.
Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli, pamit dulu Pak Oli. Oke, Bos. Makasih Pak Oli. Yes. Makasih teman-teman. Oke, cukup? Cukup ya. Oke, Pak Oli. Oke, terima kasih semuanya. Bentar, Pak. Apalagi? Jadi kalau misalnya harga itu tembus demand zone itu kemungkinan dia akan turun lagi, Pak ya? Betul. Ya, drop. Iya, akan makin turunnya akan makin dalam. Jadi contoh trin nih. Itu kan, Ini demand itu zone-nya kan kan ada paling dua bawah tuh. ini. 240, 238. Kalau nembus 238 ini, supply zone, demand zone-nya kan ketembus ini. Maka turunnya bisa makin dalam, bisa ke sini nih. Oh, itu kan ada 210 juga ya Pak, demand zone-nya itu kalau tembus lagi berarti makin parah lagi dalamnya gitu Pak ya? Betul. Itu udah ARB ketiga kali itu kalau ke situ, Bos. 3 kali. Ya ke 210. Oke Pak, terima kasih. Pak Holi, Yes. mau hanya ini perjelas saja yang tadi Pak. Jadi kalau kita ambil fast rate, kita melihatnya juga dari time frame 1 menitnya, 5 menit, 15, 30 ya Pak. Misalnya di time frame 5-nya, di situ ada supply zone. Cuman supply zone-nya mungkin katakanlah yang tadi Pak Holi bilang di angka 100. Terus kalau kita buka di time frame-nya yang 15 itu supply zone-nya ada di katakanlah di 90. Jadi semuanya itu harus dibuka Pak ya untuk supaya kita bisa mengantisipasi kalau misalnya angkanya itu bisa tembus atau tidak ya Pak. Iya. Jadi di semua time frame ya kita sebenarnya harus tulis Pak. Misalkan nih harganya 100 ini. Ya. Kita harus punya angka 100 ini kalau ARA adalah 135. Ya. Kalau ARB ini 93. Ya. 93. Ya. Nah, ini kita harus tahu nih. Dari 100 untuk nyampe 135, penghalangnya di mana aja? Ya. Nah, untuk tahu penghalang ini bisa dari demand supply zone. Iya. Supply zone di semua time frame. Oh, gitu Pak ya. Bukan hanya satu term frame saja Pak ya. Misalnya Bukan. yang 5. Iya, karena kita kan harus lebih detail, Pak. Oh, gitu. Karena di time frame 1 menit, 5 menit sampai daily. Iya, beda. Supply zone-nya kan bisa beda-beda. Ya, itu yang saya maksud. Maksudnya kan setiap time frame beda-beda supply zone-nya Pak. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat lalu kita tulis di sini, nanti akan ketemu angkanya kan? Ya. Ada yang di 110 misal, ada yang di 120. Nah. Jadi semua termnya harus dilihat Pak ya. Bukan Iya. hanya satu-satu misalnya 5 atau 15 saja gitu. Iya. Okay. Tujuan melihat itu supaya kita dapat angka yang detail dari 100 sampai 135 ini penghalang di mana aja. Oh, gitu. Oke. Makasih banyak Pak Hol. Ya. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di saat trading. Saat trading bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih Pak Oli. Selamat sore. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Pak Holi, terima kasih.